Untuk semakin memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad berharap kepada aparatur sipil negara yang bertugas di lingkungan pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk terus mengikuti perkembangan teknologi digital saat ini. Hal tersebut diungkapkannya saat berpidato di hadapan para ASN dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korpri dan HUT PGRI di lapangan Pemkab Empat Lawang pada hari Kamis 28 November 2019 lalu. Selain itu, Bupati juga berharap agar para guru dalam melaksanakan tugasnya sudah seharusnya meninggalkan tata cara dan pola yang lama dan terus berinovasi untuk menggali potensi dalam jiwa anak didiknya. Kan era digital, maka para ASN harus berinovasi, tinggalkan pola-pola pelayanan yang dulu 10 tahun yang lalu. Karena sekarang sudah era digital ini, kalau ASN tidak mengikuti perkembangan zaman, maka pelayanan maksimal terhadap publik tidak akan tercapai. Dan sebab itu tadi diminta, terutama milenial ASN, agar tidak gatek, paham dengan perkembangan dunia kita, paham dengan perkembangan IT, sehingga tahu dengan revolusi industri 4.0. Nah, semangatnya ASN harus punya inovasi. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang Rita Purwaningsi berharap peran guru saat ini agar lebih inovatif dan dapat menyesuaikan kondisi di mana saat ini merupakan dan semuanya serba digital. Guru harus berlari, harus lebih inovatif, harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi di era milenial, guru juga harus milenial biar tidak ditinggalkan oleh siswa-siswanya. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwinza Tony Saputra, TV One mengabarkan. Perayaan anniversary ke-17 Alumni Polri 2002 Liting 21 atau 2002 Asa di Sumsel berjalan lancar. Acara ini dihadiri 289 alumni yang hadir dari seluruh Polres dan Polda se-Sumatera Selatan. Bukan hanya sebagai perayaan reuni saja, acara ini juga sebagai ajang berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Di antaranya membantu anak panti asuhan, pembangunan masjid, hingga memberikan santunan bagi alumni yang mengalami musibah. Aibda Alven Sahara selaku Ketua Pelaksana 2 Anniversary ke-17 tahun TTNT Asade Sumsel mengatakan bukanlah hal yang mudah untuk bisa mengumpulkan para alumni yang sudah tersebar di beberapa Polres dan Polda Sumsel. Kegiatan ini pun sangat diapresiasi oleh semua alumni yang hadir. Alumni 2002 Liting 21 akan terus melaksanakan Commander Wish Kapolri dan Kapolda Sumsel yang isinya mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta mendukung kinerja Kapolri dalam mewujudkan SDM Polri yang unggul dan berkualitas. Diharapkan dengan bertambahnya usia ini menunjukkan sudah semakin matang dalam berpikir dan bertindak dari kegiatan seperti saat ini. Melaksanakan acara 17 tahun anniversary-nya TTNT Asade. Alhamdulillah kita telah melaksanakan beberapa kegiatan sosial. Sebelumnya kita telah melaksanakan bakti sosial di sejumlah masjid, memberikan bantuan, ada pun juga memberikan santunan juga di beberapa panti asuhan. Ini juga merupakan komitmen kami TTNT Asade Sumsel untuk berbagi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansah, TV One mengabarkan. Sebagai salah satu rangkaian hari ulang tahun ke-60, PT Pusri Palembang yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Persero menggelar acara jalan sehat bersama warga lingkungan sekitar perusahaan. Kegiatan ini disambut baik ribuan masyarakat yang beramai-ramai mengikuti jalan sehat pada Minggu pagi. Kegiatan yang diselenggarakan setiap tahunnya ini selalu mendapatkan respon positif baik dari karyawan maupun masyarakat. Terbukti dengan meningkatnya jumlah peserta jalan sehat setiap tahunnya. Acara ini diikuti pula oleh direksi, manajemen, beserta seluruh keluarga besar Pusri. Tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, Direktur Utama PT Pusri Palembang Mulyono Prawiro melepaskan ribuan peserta jalan sehat yang telah memadati garis start di lapangan golf komplek Pusri. Direktur Utama PT Pusri Mulyono Prawiro menjelaskan pada perayaan HUT ke-60 Pusri ini,
PT Pusri telah menyiapkan kupon sebanyak 15.000 lembar untuk dibagikan pada event Jalan Sehat kepada peserta. Melalui kegiatan ini diharapkan terjalinnya silaturahmi dengan warga sekitar perusahaan, serta diharapkan dapat membentuk hubungan yang semakin baik dan harmonis dengan warga sekitar, serta meningkatkan kesehatan melalui Jalan Sehat bersama. Tentunya kita berharap Pusri terus bisa menjalankan tugas-tugasnya, yaitu dalam mendukung pemerintah dalam rangka untuk memenuhi ketahanan pangan nasional. Ratusan hadiah pun disiapkan, seperti 6 unit sepeda motor, 4 buah televisi LED, 3 unit lemari es, 50 unit sepeda, dan berbagai hadiah menarik lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Untuk kedua kalinya pihak selaku pemilik lahan yang ada di proyek pembangunan perumahan elit Citraland kembali datang ke lokasi. Kedatangan pihak keluarga dari almarhum Mawardi ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Kali ini pihak tim kuasa hukum bersama pemilik lahan melakukan kegiatan pemasangan patok serta mendirikan pondok sementara di lokasi pembangunan rumah Citraland. Patok pembatas lahan serta pembangunan pondok sementara dilakukan di perumahan Citraland yang berlokasi di Jalan Yusuf Singa Dekane, Kertapati, Palembang. Hal ini dilakukan tim kuasa hukum pemilik lahan karena Citraland diduga telah menguasai lahan tanpa izin milik ahli waris dari almarhum Mawardi, Disa, dan Yunus dengan luas tanah mencapai 8 hektar. Kami membuat pondok di sini dengan memasang patok-patok di tanah milik klien kami. Dalam hal ini Insinyur Mawardi dikuasakan Pak Abu Nawar seluas kurang lebih 8 hektar. Karena tanah milik klien kami ini belum pernah dibayar dan ada sebagian yang belum dibayar. Dari 10 hektar ada yang 2 hektar memang sudah dibayar, namun itu atas pemaksaan, dan sedangkan 8 hektarnya belum pernah dibayar. Gampang kok, kalau masalah tanah tinggal lapor polisi, terus nanti kita jalan masuk ke pengadilan. Ayo pengadilan putuskan. Kalau dia pengadilan bilang, oh ini bukan tanahnya Citraland, ya nggak masalah. Tapi oh itu tanah Citraland, ya dia harus hormati, jangan kayak preman. Tiba-tiba ujuk masuk ke tempat kita tanpa ini, kan lucu gitu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Kami, Lenteng 21, Lenteng Asal dan Sumsel 2002 mengucapkan selamat kepada kabar Sumsel TV One. Semoga semakin jaya. Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ridho Junaidi, Sarjana Hukum Magister Hukum, beserta jajaran Lembaga Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda mengucapkan selamat tahun baru 2020 yang jatuh pada hari Rabu. Semoga di tahun ini kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tahun ini lebih sukses dari tahun sebelumnya.
Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Ismono beserta staf Lapas Narkotika kelas 2B Banyuasin, Sumatera Selatan mengucapkan selamat tahun baru 2020. Semoga di tahun 2020 kita lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menjadikan lebih dewasa dalam cara berpikir. Sukses selalu. Setelah mengikuti tahapan seleksi yang cukup panjang, mulai dari tes online menggunakan metode Sokratif dan wawancara, akhirnya 39 panitia pengawas kecamatan atau Panwascam terpilih resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, Dewan Tarajaya. Pelantikan ini dipusatkan di Hotel Bukit Indah Lestari, Batu Raja. Ketua Bawaslu Oku Dewan Tarajaya dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa salah satu dimensi penting untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang siap mendedikasikan seluruh kemampuan dan kepastiannya untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain faktor integrasi dan kredibilitas, pengetahuan dan wawasan terkait pemilihan harus dimiliki seorang panwas kecamatan, termasuk dituntut untuk menguasai keterampilan dasar seperti kemampuan menggunakan komputer. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Oku juga melakukan penandatanganan penerimaan hibah tanah yang diberikan pemerintah Kabupaten Oku kepada Bawaslu. Hal ini merupakan yang pertama di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu memberikan tanah hibah kepada Bawaslu Republik Indonesia. Berdasarkan petunjuk pedoman pembentukan Bawaslu Kecamatan, kami sedang melaksanakan 3 tahapan. Tahapan yang pertama pengumuman administrasi, tahapan kedua tes tertulis dan wawancara, dan yang ketiga kami telah melakukan pelantikan pada hari ini. Sebelum pelantikan pada hari ini, kami juga telah penandatanganan hibah tanah yang diberikan oleh Pemkab Oku kepada Bawaslu RI tepatnya tanggal 20 kemarin. Jadi rangkaian ini merupakan rangkaian satu kesatuan dalam rangka untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Dengan hibah tanah ini mudah-mudahan kami bisa melakukan pembangunan. Namun demikian karena masih ada kebijakan moratorium, saya juga akan sangat bersyukur jika pemerintah daerah nantinya bisa membangunkan kantor Bawaslu Kabupaten Oku. Di Provinsi Sumatera Selatan, di tingkat kabupaten kota, Pemda Oku ini adalah yang pertama kali menjadi pionir menghibahkan tanah kepada Bawaslu. Saya berharap kepada pemerintah daerah kabupaten kota yang lain itu bisa mencontoh Pemda Oku yang bisa berikan hibahnya kepada Bawaslu. Ini memang ada suratnya itu dihimbau kepada kepala-kepala daerah ya, untuk memberikan tanah, menyiapkan tanah untuk mereka membangun gedung Bawaslu atau KPU. Nah, pemerintah Ogan Komering Ulu itu dalam hal ini menanggapi dengan cepat itu, dan kita siapkan itu. Nah, tinggal lagi sekarang bagaimana secepatnya supaya mereka itu mendapatkan kantor yang permanen. Dengan adanya tanah tersebut, barangkali tinggal lagi ya rencana itu di atas. Kalaupun minta bangun oleh pemerintah daerah, sifatnya nanti mungkin hibahkan kembali tanah bangunan itu, ya kami siap, mungkin sharing dengan pusat. Diharapkan inisiatif dari Bupati Oku ini dapat ditiru oleh kabupaten lainnya. Mengingat apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Oku adalah untuk kali pertamanya dilakukan pemerintah kabupaten kota di Sumatera Selatan. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, TV One mengabarkan. Empat desa di wilayah Kecamatan Ulu, Ogan, Kabupaten Oku, yakni Desa Ulak Lebar, Gunung 3, Kelumpang, dan Mendingin, menjadi jalur event Koempal Babal 1. Ratusan cruiser dari berbagai daerah secara tidak langsung dikenalkan dengan jalur bedantang di wilayah desa yang mempunyai pemandangan eksotis tersebut. Muhtarom selaku CEO Sakapro yang merupakan pelaksana event Koempal Babals menuturkan, event tersebut tak lain bertujuan untuk mengenalkan wilayah paling ujung Kabupaten Oku tersebut. Karena para peserta akan disuguhi banyak tempat objek wisata, mulai dari air panas Gemuhak,
curup nasi, serta curup kambas. Sementara itu, para crosser mengaku merasakan sensasi yang luar biasa saat melewati jalur yang cukup ekstrim ini. Namun mereka cukup puas dengan suguhan pemandangan dan tantangan yang dibuat langsung oleh alam kawasan Ulu Ogan. Ini dalam rangka mengenal destinasi wisata desa. Kita anggap Ulu Ogan ini berpotensi wisatanya tapi belum terekspos secara umum. Dan mungkin ini kita akan mengenalkan ke dunia luar bahwa eksotis dari destinasi Ulu Ogan ini cukup bagus. Ada berapa peserta? 400 lebih dari lokal dan juga ada dari Lampung, juga ada dari Lahat dan daerah-daerah sekitar. Sini, ikut trail ini. Berapa kali sudah ikut? Sudah 5 kali. Di mana, Bang? Asik tak melo ini? Asik ya? Diizinkan oleh ayahnya? Meski dilanda hujan deras, para peserta Koempal Babals antusias mengikuti acara. Acara ini pun juga disuguhi dengan hiburan sembari menunggu pembagian door prize. Dari Kabupaten Oku, Herman Sawiran, TV One mengabarkan. Dalam rangka memperingati Hari Ibu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Oku menggelar berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Kesenian Batu Raja. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan diantaranya perlombaan busana, perlombaan paduan suara, serta pameran stand kreatif berbagai dinas, instansi, dan organisasi wanita. Kegiatan yang dibuka oleh Sekda Oku, Dr. Andes Ahmad Tarmizi ini berlangsung meriah. Terlihat ratusan peserta antusias mengikuti perlombaan dan kegiatan tersebut. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Oku, Nyonya Haja Badiar Dewi Kuryana mengatakan kegiatan ini sangat positif. Diharapkan kedepannya pelaksanaan Hari Ibu ini lebih meriah. Selain itu juga diharapkan bagi kepada seluruh ibu agar dapat membimbing anak-anak mereka ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Hari Ibu ini saya mengharapkan Hari Ibu yang ke depan lebih baik dan lebih bagus. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa membimbing putra-putrinya ke jenjang sekolahnya mereka. Itu harapan saya kepada ibu-ibu dalam rangka Hari Ibu. Jangan selalu ke belakang supaya lebih maju gitu. Lebih maju dalam rangka Hari Ibu ini. Indonesia maju dengan adanya perempuan berdaya. Untuk kita memberdayakan seluruh perempuan, contoh dengan lomba perempuan inspiratif yang bisa menginspirasi para perempuan di Kabupaten Oku. Dengan adanya perlombaan salah satunya perempuan inspirasi tadi, kami bermaksud ingin mengubah dari masyarakat Kabupaten Oku, khususnya ibu-ibu berdaya, bisa mendapatkan menambah ekonomi keluarga sendiri, kemudian bisa mencontoh para perempuan-perempuan inspiratif dalam mendidik anak sehingga berhasil. Dari Kabupaten Oku, Herman Sawiran, TV One mengabarkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yogo Hanusin, Direktur Usaha AUB Group, mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga tetap kondusif menuju Oku yang lebih aman dan sejahtera. Oke? Salam sejahtera dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Kurniawan Aziz, Bupati Ogan Komering Ulu, mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2020 kepada umat Nasrani. Semoga kita selalu bersinergi
dalam berpartisipasi untuk membangun Kabupaten Ogan Komering Ulu yang lebih maju dan sejahtera serta menciptakan suasana yang kondusif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2020. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan tim Dinas Perdagangan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan bersama anggota kepolisian Polres Banyuasin mendadak melakukan sidak kepada para pedagang yang berada di Pasar Induk Randik, Kota Sekayu, Musi Banyuasin. Tim Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang juga dibantu oleh tim dari Dinas Kesehatan mengecek satu persatu dagangan milik para pedagang. Stok makanan khususnya sembako jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru dilihat masih sangat cukup bagi masyarakat Musi Banyuasin. Selain mengecek stok bahan makanan atau kebutuhan sehari-hari, tim gabungan juga mengecek makanan yang diduga mengandung formalin, seperti mie basah, tahu, daging, dan beberapa bahan makanan lainnya. Kapolres Musi Banyuasin yang turun langsung juga menyelidiki adanya bahan makanan yang mengandung formalin serta melihat langsung stok bahan makanan jelang Natal dan Tahun Baru. Sidak ini untuk mengetahui stok dan harga supaya tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan atau yang terlalu berlebihan karena mengambil momen hari-hari besar, Hari Raya Idul Fitri biasanya, Hari Raya Natal dan Tahun Baru, karena kebutuhan lebih meningkat daripada supply. Kita melakukan kegiatan untuk pemeriksaan dan sidak pasar. Tujuannya kita untuk melihat ketersediaan stok barang untuk Hari Natal dan Tahun Baru ini, kemudian juga melihat fluktuasi harga, apakah ada harga-harga yang naik secara signifikan. Dan di samping itu juga kita bersama dengan Polres Musi Banyuasin melakukan tes juga dari Dinas Kesehatan untuk barang-barang dagangan yang barangkali ditemukan ada menggunakan barang-barang yang terlarang seperti formalin dan lain sebagainya. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Junjati Patra dan Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Sekretaris Daerah Oku memimpin upacara peringatan HUT ke-71 Hari Bela Negara tahun 2019 di halaman Pemkab Oku. Untuk membela kelangsungan hidup bangsa dan negara, maka didirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) sebagai wujud bela negara yang diprakarsai oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara pada 19 Desember 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sekretaris Daerah Oku Dr. Andes Insinyur Ahmad Tarmizi SEMT MSI MH membacakan sambutan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Ahmad Jamaluddin yang mengatakan semakin beragam ancaman, gangguan, dan hambatan yang dihadapi bangsa ini hanya bisa dihadapi dengan keberagaman keahlian yang saling terkait dan mengisi sebagai tekad untuk mewujudkan SDM yang unggul. Memang kita laksanakan setiap tahun. Hari Bela Negara tentunya mempunyai makna bahwa yang bertanggung jawab terhadap negara ini bukan hanya pihak militer saja, termasuk kita sebagai warga negara sipil ini juga harus melakukan bela negara ini dengan sebaik-baiknya sehingga bangsa dan negara kita terlepas dari ancaman dari dalam maupun dari luar. Yang pertama, mengucapkan kepada seluruh komponen masyarakat yang telah berpartisipasi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bela Negara ke-71 tahun 2019. Insya Allah, apa yang kita lakukan akan bermakna bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, TV One mengabarkan.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku, Sumatera Selatan mensosialisasikan tahapan Pilkada 2020 mendatang dengan melibatkan tokoh masyarakat dan instansi terkait. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Hotel Bil Batu Raja. Ketua KPU Oku, Naning Wijaya ST, menjelaskan pihaknya saat ini mensosialisasikan tahapan Pilkada 2020 mendatang khususnya bagi calon jalur independen. Naning juga berharap dengan sosialisasi ini partai politik, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dapat memahami bahwasanya tahapan pemilu ini sudah bergulir dan calon bupati, wakil bupati nantinya diharapkan sudah paham dengan tahapan yang dilakukan. Naning juga menyebut saat ini KPU Oku sudah menyediakan layanan helpdesk. Jika kedepannya ada masyarakat atau peserta pemilu yang belum paham atau ingin mengetahui informasi mengenai tahapan Pilkada 2020 mendatang. Hari ini kami melaksanakan sosialisasi PKPU 18 KPU 16 tentang tahapan Pilkada yang sedang bergulir. Artinya harapan kami dari sosialisasi ini partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh unsur musbida dan kawan-kawan ASN memahami bahwa proses pilkada sedang bergulir dan nantinya calon kepala daerah yang ada di Oku ini sudah mulai paham, baik itu masyarakat yang sudah memilih maupun rekan-rekan peserta pemilu 2020, baik jalur perseorangan maupun jalur partai politik. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawira, TV One mengabarkan. Bupati Oku Dr. Andes Haji Kuryana Aziz menghadiri acara penandatanganan MOU dan launching pembayaran tagihan pelanggan PDAM Tirta Ogan Kabupaten Oku antara Bank Sumsel Bubble Syariah dengan Pemkab Oku yang bertempat di halaman kantor PDAM Tirta Ogan Kabupaten Oku. Direktur PDAM Tirta Ogan Haji Abikusno mengatakan, tepatnya 1 tahun yang lalu, PDAM Oku telah menjalin kerjasama dengan PDAM Tirta Raja Bandung membuat aplikasi di bidang billing sistem rekening air secara mandiri, di mana kini aplikasi tersebut sudah dapat digunakan. Dan selanjutnya menjalin MOU dengan Bank Sumsel Bubble Syariah yang bertujuan untuk mempermudah pelanggan dalam pembayaran tagihan PDAM di Kabupaten Oku. Dengan pelayanan ini, sistem online ini, sistem pakai elektronik ini, itu akan mengurangi kebocoran-kebocoran dalam hal pengelolaan keuangan. Itu paling pokok. Nah, ini alhamdulillah sudah beberapa instansi lembaga di Oku ini sudah menggunakan itu, mulai dari Pemda Dewek, itu pelayanan pengelola keuangan, kita tidak bayar non tunai lagi sekarang ini, dan pelayanan bidang-bidang lainnya di Disbenda, di perizinan sudah mulai, itu, dan terakhir ini di Bank Sumsel Bubble. Gitu. Untuk mempermudah para pelanggan kita di dalam melaksanakan melakukan pembayaran, kita melakukan kerjasama dengan Bank Sumsel ini dengan membuat program sendiri. Artinya program ini bukan program pihak ketiga, tapi program PDAM sendiri kerjasama dengan PDAM Tirta Raja Bandung, di mana program ini adalah milik PDAM sendiri. Dan pelanggan bisa melakukan pembayaran melalui elektronik, apakah itu SMS banking, ATM, dan lain sebagainya. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawira, TV One mengabarkan.